يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه wakila. Tuh sampai ayat 9 ntar enak tuh ayah bunda. Dan mudah-mudahan ntar nyampe. Sekarang hari apa ini? Rabu ya. Hari Rabu. Hari Rabu. Mudah-mudahan sampai ayat 9 besok. Panjang umur, sehat walafiat. Jadi minimal satu fakroh, satu paragraf bacaan. Nah, dapat. Dan ini diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala tentang inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih berbekas di hati, lebih menguatkan jiwa, menguatkan hati, menguatkan tubuh. Wa aqwamu qila. Dan bacaan Al-Quran di waktu malam qiyamul lail itu lebih lurus perkataannya, lebih berdampak pada hati. Innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya engkau di waktu siang Muhammad banyak sekali urusan dan kesibukan yang tidak berkesudahan. Poin pertama, ayah bunda, manfaat qiyamul lail, cari ya, manfaat qiyamul lail apa aja. Itu ada segudang manfaat qiyamul lail. Kalau dalam surat 17 Al-Isra disebut bahwa nafilatan lak wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Bisa ngangkat derajat menuju maqam mahmud. Maqam mahmud itu di surga adalah satu-satunya posisi yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Jadi wab'asul maqama mahmud alladhi wa'adta. Kalau kita lagi baca doa habis azan, angkatlah derajat Nabiku ya Allah Muhammad SAW di maqam mahmud yang kau janjikan. Dan rupanya dalam surat Al-Isra ayat sekian, ayat pun nanti cari, Allah kasih tahu maqam mahmud itu bisa juga diisi sama orang-orang yang suka qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan qiyamul lail itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh yang Allah mudahkan. Manfaat qiyamul lail, jumpa Allah langsung. Kemarin kita sudah tahu tuh hadisnya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir manggil-manggil. Nanti ayah bunda cari ya manfaat qiyamul lail apa aja. Ada banyak sekali hal yang positif. Terus qiyamul lail digabungkan dengan qiraah Al-Quran yang bacaannya tartil, dia akan asyaddu wat'an, akan membuat sehat, imunitas meningkat, hati jadi tenang, pikiran lebih fresh,
Gabungin tuh tilawah Al-Quran yang panjang dengan Qiyamul Lail. Nanti cari ayah bunda tentang pengalamannya almarhum Profesor Habibie. Dia beliau bingung, belajar makin keras tapi nggak bisa ngalahin kawan yang Yahudi. Jadi makin belajar tetap aja nilainya kalah sama sahabat yang Yahudi. Ada orang Yahudi temennya pinter banget. Sampai akhirnya Pak Habibie nanya sama kawannya, koleganya, teman kuliahnya, apa sih rahasia kamu? Kok kamu tuh pinter bener? Rupanya rahasianya Qiyamul Lail, tercari ya. Itu ada di dalam buku biografinya Pak Habibie. Juga viral tuh. Banyak yang bikin TikTok, banyak yang bikin YouTube. Bahwa Yahudi itu ngikutin bocoran dari Al-Quran. Ngikutin bocoran dari Sunnah Rasul. Kalau mau pinter, bangun malam. Bangun malam. Jadi otak tuh makin jernih. Jadi poinnya cari sama ayah bunda. Terus juga ada riset ayah bunda tentang bacaan Al-Quran dengan bersuara. Jadi kalau baca Al-Quran tuh jangan diam-diam baik. Suaranya keluar. Meskipun cuma kedengaran hamba telinga sendiri. Jadi yang disebut tilawah itu ada suaranya. Jadi meskipun seperti suara saya yang serak begini, tapi bersuara bacanya. Baca Baca dengan suara lirih boleh, baca dengan suara sedang boleh, baca dengan suara nyaring boleh. Masing-masing itu ada manfaatnya. Dan ada riset, orang yang baca Al-Quran dengan bersuara minimal 30 menit sehari, maka dia akan sehat. Sel-sel kanker bakal hilang. Jadi bakal mati. Nanti cari risetnya. Ini mobil khusus yang para ayah bunda yang medis. Nanti cari, ceritakan tentang bacaan Al-Quran yang membuat orang sehat. Dan pengalaman di Wisma Atlet ketika heboh-hebohnya karantina COVID awal-awal, yang lebih hebohnya lagi ketika ada jemaah muslimin dari Masjid Kebun Jeruk dibawa masuk ke sana. Karena jemaah dari berbagai macam negara kumpul di Masjid Kebun Jeruk. Dan kemudian dibawa ke Wisma Atlet. Dan dari sekian banyak yang terkena COVID pada awal-awal itu, nah mereka termasuk yang awal-awal juga keluar, dibebaskan, disuruh pulang dari karantina COVID. Dan kisah-kisah yang mereka sampaikan itu adalah, jadi ngeliatin kematian, ngeliatin kegawatan itu, mereka baca Quran aja, baca Quran aja. Ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi baca Quran di waktu malam, tangan makin sehat. Baca Quran di waktu malam, makin pintar. Baca Quran di waktu malam, bacaannya dengan perlahan-lahan akan membuat hati menjadi tenang. Dan yang ngasih tahu Allah. Ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka baca Al-Quran di waktu kapan aja dahsyat. Salat Qiyamul Lail berapa rakaat pun dahsyat. Gabungin tuh Qiyamul Lail sama tilawah Al-Quran, dahsyat. Ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi nikmat. Apalagi kalau jumpa Allah, merasakan kehadiran Allah dengan berdiri yang lama, ruku lama, sujud lama. Innalaka fin nahari sabhan tawilah. Dan murojaah yang paling kuat tuh, yang bakal berbekas ayah bunda waktu malam saat qiyamul lail. Apalagi kalau kemarin kita sudah bahas tuh, begitu deng rasanya, kaulan sakilannya udah Allah titipin,
berasa di hati. Apalagi sampai kita ngerasain kejer gitu, nangis. Yang kita sendiri bingung tuh. Nggak masuk akal kita ini apa. Dan itu yang wa aqwamu qila. Itu murojaah yang paling berbekas. Kenapa? Karena di waktu siang susah, banyak urusan. Yang dagang sibuk dengan urusan dagang. Yang bisnis sibuk dengan urusan bisnis. Yang nagih utang sibuk siapa lagi hari ini yang jatuh tempo nih. Yang bekerja juga begitu. Yang rumah tangga juga begitu. Belum lagi arisan, majelis taklim ini dan itu. Banyak dah di waktu siang. Maka di siang tuh pagi udah pengen tahu nih. Ngurusin ini. Udah kita sebutin to-do list. Entar siang mah nambah. Yang prioritas yang sudah kita tulis kagak dikerjain. Karena banyak banget urusan. Dan karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala, inna nasyiatal lail, bangun malam. Ya asyadu wat'an wa aqwamu qila. Karena bangun malam itu lebih berbekas pada hati, lebih membuat pikiran lebih jernih, tubuh makin sehat, wa aqwamu qila, dan dia berbekas ke hati kita. Dan ini adalah kita urruh, makanan ruh, makanan batin. Maka kalau dalam surat Al-Isra tadi itu sudah disebutkan bahwa bangun malam itu tahajud sebagai tambahan buat engkau, Allah akan angkat derajatmu, maka nanti urutannya di bawah bakal dikasih tahu sama Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Maknanya bangun malam salah satu manfaatnya kan menghidupkan ruh. Al-Quran juga menghidupkan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan, satu ruh min amrina, dari kami. Apa yang Allah wahyukan? Ruh kepada Rasulullah, Al-Quran. Jadi ruh itu Al-Quran. Nanti cari ya bunda ayat yang saya sebut. Bahwa Allah sebut Al-Quran itu ruh. Qiyamul Lail ruh. Al-Quran ruh. Ruh itu spirit. Ruh itu semangat. Ruh itu motivasi. Manusia tanpa ruh nggak ada artinya. Tapi kalau manusia hidup ruhnya, maka Qiyamul Lail nggak bikin ngantuk. Qiyamul Lail akan makin membuat dia semangat, makin cerdas, makin sehat, makin kuat. Jadi pemenang dunia akhirat. Demikian, ayah bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi